Terakhir kali gue nonton anime musik yang kocak dan penuh komedi itu Bocchi the Rock. Sisanya udah enggak sih, kayak Bang Dream, It's My Go, atau Girls Band Cry. Itu anime drama dengan musik. Sebelumnya kayak K-On! Atau Bang Dream, kebanyakan happy-happynya aja. Drama adalah dikit-dikit tapi nggak sampai mendominasi cerita. Sebenarnya nggak masalah, karena kalau mau berkreasi dengan cerita yang happy-happy, bisa jadi orang lama-lama bakal bosen karena gitu-gitu aja. Meskipun buat penggemar slice of life komedi bakal tetap enjoy. Sekarang rasanya kayak ngeliat jiwa baru dalam tanda kutip dari anime musik, yaitu drama. Ngomongin anime musik drama, gue pengen bahas satu anime musik yang dicampur drama dan komedi juga. Bukan anime band sih, kayak My Go atau Girls Band Cry gitu. Judulnya Jellyfish Can Swim in the Night. Buat kalian yang mau nonton animenya, bisa nonton di Muse Indonesia. Seperti biasa, linknya ada di deskripsi. Sebelum gue bahas animenya, enaknya gue bahas alur dari anime ini dulu. Jadi anime ini nyeritain Mahiro Kozuki, seorang siswi SMA yang dulunya sering bikin ilustrasi gitu. Sekarang udah enggak, karena teman-temannya bilang gambar buatannya jelek dan aneh. Jadinya dia udah males. Waktu ada konser depan mural yang gambarnya dibuat oleh Mahiro ini, ada cewek berambut kuning bernama Yamanouchi Kano membela gambarnya yang dikotori oleh poster untuk konser. Karena ini Mahiro pun bisa mengenal Kano yang ternyata mengidolakan Mahiro sebagai ilustrator gambar mural itu sejak melihatnya pertama kali saat SMP. Lewat perkenalannya dengan Kano, mimpi Mahiro sebagai ilustrator kembali terbuka dan karir Kano sebagai penyanyi anonim yang dinamai Jelly di internet pun perlahan naik. Kano sebagai penyanyi anonim di internet meminta Mahiro untuk menggambar untuknya. Job pertamanya adalah icon untuk akunnya Kano yang harus selesai tanggal 17 karena dia mau rilis lagu tanggal 10 November. Kano emang nggak bisa bikin lagu, jadi dia bermodal buku aja. Secara gak langsung, Mahiro sudah menjadi ilustrator untuk Jelly, tapi anggotanya Jelly terus bertambah sesuai job desk yang diperlukan. Setelah Mahiro, ada Takanashi yang mengaku sebagai fans Kano sejak dia masih di Sunflower Dolls, grup idol Kano dulu. Pertemuan mereka karena Takanashi nyumbang duit kepada Jelly di tempat kerjanya Kano dan Mahiro. Tapi karena tas mereka ketukar, Kano menyadari kalau Takanashi punya skill bikin musik atau lagu, karena aransemen dari lagu Colorful Moonlight punya Takanashi lebih bagus daripada punya Kano. Takanashi lah yang jadi penulis lagu untuk Jelly. Selanjutnya ada Watashi Kiwi sebagai animator untuk video musiknya Jelly. Awalnya Kano pengen video musiknya pakai gambarnya Mahiro, tapi setelah melihat Mahiro yang bergerak, dia jadi pengen bikin gambar itu bergerak seperti animasi. Mahiro keinget Kiwi yang bisa bikin video. Kiwi ngaku kalau dia sibuk karena kegiatannya sebagai ketua OSIS di sekolahnya dan juga sebagai streamer. Nyatanya dia bukan ketua OSIS dan tiap hari cuma di kamar jadi streamer. Dari tadi karakternya terus. Soal dramanya gimana? Menurut gua, dramanya gara-gara orang-orang gagal move on. Dan ya seperti biasa, kerjasama nggak selamanya lancar tanpa hambatan. Ada aja yang beda pendapat atau ide kan, sama kayak di anime ini. Seperti di episode 9, Kano marah besar waktu tahu Mahiro mau ngambil tawaran menggambar untuk konser virtual malam tahun barunya Sunflower Dolls. Kano merasa Mahiro penipu karena bilangnya mau gambar buat dia. Tapi waktu dia udah punya nama, Mahiro malah ngambil job lain. Kano juga nganggep kalau Mahiro nggak bakal bisa lanjut gambar tanpa dia. Di sini kesannya Kano ini cukup egois ya, karena ada sesuatu yang dia kejar dan itu nggak bisa dia lakuin sendirian. Tujuan itu adalah menyanyi di hadapan 50.000 orang, seperti yang ibunya Kano mau waktu dia masih di Sunflower Dolls. Nyatanya namanya Kano sebagai Jelly di internet semakin melambung sejak ada teman-temannya yang membantu. Selanjutnya drama dari yang namanya paling panjang, Takanashi Kim Anoukmei. Dulunya Takanashi berambut oranye dan sering diomelin waktu main piano serta dibully di sekolah. Di sebuah toko alat musik, Takanashi lihat Nonoka atau Kano yang masih di Sunflower Dolls dan Takanashi langsung idolain Nonoka ini. Mereka saling berbagi cerita satu sama lain dan Kano berjanji mau datang ke pertunjukan di mana Takanashi main piano. Karena ini juga, Takanashi ngubah warna rambutnya kayak Kano yang dulu karena dia tergila-gila sama Nonoka. Kano menepati janjinya dengan melihat Takanashi main piano waktu ujian piano. Kemudian Kiwi bisa dibilang dia dikata-katain gara-gara karakter VTubernya yaitu Ryu Gasaki Nox. Di episode 11 dia udah kesel banget sama teman lamanya mengungkapkan isi hatinya di depan banyak orang. Dia kesel karena selalu diolok-olok waktu ngelakuin sesuatu atau menyukai sesuatu.
Tiwi merasa orang normal nggak bakal ngerti sama kelakuannya dia. Oke, dramanya udah. Sekarang gua mau bilang pendapat gua soal anime ini. Ini adalah anime musik, salah satu tema favorit gua. Tapi musik yang gak kayak Bang Dream, yang musik band atau Love Live yang musik idol. Ini sebenarnya bisa dibilang idol, tapi solo idol. Soalnya yang nyanyi, ya Kano sendiri yang mempresentasikan Jelly. Buat gue pribadi, anime ini seru dan dramanya meskipun agak ketebak gak apa-apa lah. Gue gak masalah, soalnya ya mau ngarepin dramanya kayak gimana sih? Gini aja udah seru kok sebagai bumbu dalam ceritanya. Buat kalian yang suka anime drama musik idol, yang banyakkan dramanya atau story-nya, ini boleh dicoba sih. Yah, kurang lebih gitu aja pembahasan gue buat anime Jellyfish Can Swim in the Night. Kalian juga boleh ngasih pendapat kalian di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan maupun kata-kata. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.